Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kedatangan kakak alumni angkatan 14. Di sini ada Kak Siva. Halo. Apa kabar Kak Siva? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah kita baik dan Ibu juga sehat gitu. Nah, Kak Siva, kita mau sharing is caring nih. Iya, betul. Tentang apa Kak? Tentang prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Panjang sekali Kak ya. Betul. Oke, di mana Kak? Di Universitas Diponegoro. Oke, nah sebelum kita sharing is caring, lebih enaknya nih Kak Siva perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, dulu angkatan berapa, dulu kelas berapa, masih ingat Kak? Ingat Bu. Oke, dan mungkin bisa nyapa teman-teman satu angkatannya dan sapa adik-adiknya yang nonton. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Aziza Ditya, biasa dipanggil Sipa atau Bu Lina biasa panggil Cipa. Aku dari alumni angkatan 14 dan sekarang lagi menempuh pendidikan di D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Oke, panjang ya Kak apa? Iya. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Kalau disingkat Pilars. Pilars Aja. Oke, Sipil dan Arsitektur. Pilars aja ya. Oke, kalau kita singkat Pilars. Nah, Kak Siva D4 Pilars. Ya. Nah, itu jalur apa Kak dulu diterimanya? Saya waktu itu jalur mandiri, Bu. Jalur mandiri berarti ujian ya Kak ya? Ya, ujian. Susah nggak tuh Kak ujiannya? Waktu itu susah-susah gampang sebenarnya, Bu, karena teknik kan, jadi otomatis ya lumayan lah ya. Oke, banyak yang tanya nih Kak, kalau ujian mandiri, ujiannya tuh apa sih Bu yang diujikan? Kalau waktu itu mandiri sebenarnya tergantung PTN masing-masing ya Bu. Ada yang TPS aja, ada yang sama kayak matematika, fisika, bahasa Inggris kayak gitu. Nah kalau untuk Undip sendiri itu dua-duanya. Oke, dua-duanya tuh diujikan. Iya. Itu berapa soal Kak waktu itu? Berapa ya Bu? Kalau nggak salah sekitar 90-an. 90. Iya. Ada nilai misalnya salah minus gitu, ada kayak gitu. Ya salah -1. Oke. Nah seperti itu ya mungkin ya kalau ujian mandiri atau ujian tulis di masing-masing PTN biasanya kebijakannya beda. Nah Kak, kita mau flashback nih Kak. Tadi kan Kak Siva diterima di ujian mandiri. Betul. Tapi tentunya ujian mandiri itu kan jalur paling terakhir banget. Ya, betul nggak? Gitu. Nah karena ujian mandiri ini jalur terakhir, pasti ada cerita Kak Siva atau Kak Cipa nih ya. Nggak apa-apa ya Kak Cipa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada cerita Kak Cipa nih sebelum diterima di ujian mandiri, pasti juga dong daftar-daftar di jalur sebelumnya. Betul. Ditolak, diterima, berapa kali ditolak atau bagaimana sampai ceritanya kok akhirnya finalnya di ujian mandiri? Tolong Kak diceritakan sama adik-adiknya. Jadi waktu itu kan kebetulan saya eligible juga ya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Ya, waktu itu SNM itu ngambilnya di IPB. Ya. Arsitektur lanskap sama ekonomi sumber daya lingkungan. Ya. Dan ketolak. Ditolak. Iya, betul. Terus ikut SBM juga. Ikut SBM, milihnya apalagi ke IPB juga? IPB, tapi pilihan pertamanya itu IPB. Agak nekat. IPB. Iya. Di SBMPTN ya? Iya, agak nekat, tapi karena emang Penasaran. impian dari dulu gitu kan, aduh pengen banget IPB gitu kan, akhirnya ya nyoba, walaupun belum rezeki. Terus waktu itu tuh yang jalur apa sebenarnya juga ikut PPKB Bu. PPKB UI. Iya. Jurusannya apa Kak? Waktu itu ngambil yang S1 S1 Arsitektur. Arsitektur. Ya, karena kan waktu itu sebenarnya nggak mikirin strategi Bu. Cuma pengennya kesini aduh gitu. pengen nih arsitektur karena kan emang dari dulu sebenarnya pengennya kalau nggak arsitektur sipil kan. Akhirnya ya udahlah coba aja deh arsitektur kali aja keterima gitu. Ternyata belum rezeki juga. Akhirnya nyoba-nyoba banyak mandiri Bu. UB, terus Unpad, Undip yang S1 juga nyoba. Terus UPN, banyak banget pokoknya Bu. Itu sebelum keterima UM Undip ini tuh
kalau nggak salah sekitar 8 atau 8 ujian atau mandiri. 9 kali ketolak, itu udah termasuk SNM sama SBM. Oke, berarti 9 kali, kurang lebih 8 atau 9 kali Iya. ditolak sebelum akhirnya diterima di ujian mandiri Iya, Undip. Iya. Oke, jadi lumayan ya Kak ya. Iya, dan Terus apa lagi Kak? Setelah itu masih kan kayak pas pengumuman ini sebelumnya udah daftar mandiri yang lain juga, jadi Apa tuh otomatis mandiri setelah pengumuman masih ngejalanin Bu. Oh, oke. Waktu itu UNJ sama apa gitu, ada 3 pokoknya Bu. Nah terus setelah keterima Undip, jadi pas pendaftaran itu pas banget pengumuman lolos ujian mandiri Unpad. Nah yang di Unpad itu kan sosum ya Bu keterimanya. Betul. Nah sebenarnya waktu akhir-akhir tuh agak oleng gitu, aduh pengen sosum aja deh gitu. Jadinya pas ternyata keterima Unpad dan itu sosum, kayak aduh gimana ya, padahal hari itu hari terakhir daftar ulang Undip. Oke. Tapi akhirnya setelah diskusi kata Bunda ya udah Undip aja, Unpadnya Tadi Unpad apa jurusannya? administrasi keuangan atau Administrasi Iya, keuangan, pokoknya sosumnya lah ya. Iya, sosum. Berarti diterima di Undip sama di Unpad dong? Iya. Oke, ujian mandiri tuh ya? Iya. Oke, dari 9 kali ditolak. Ya. Ditolak PTN. Sedih nggak Kak waktu itu? Waktu itu sedih, apalagi waktu pertama kali tuh ketolak SNM ya Bu, kayak Iya. aduh Apa tuh hopeless rasanya? banget, tapi nggak di hari H nangis, jadi kayak ada gap 1 hari ini Bu, terus baru realize kalau oh iya gue nggak lolos ya, terus baru nangis. Oh berarti sedihnya, nangisnya tuh delay? Iya, delay dulu kayak mikir dulu kayak Delay sehari? iya, sehari terus besoknya baru bener-bener nangis gitu. Oh ya nggak lolos apa segala macem gitu. Oke. Terus apa segala macam daftar mandiri nggak lolos juga, sampai akhirnya mikir kok bisa ya yang lain udah keterima tapi kok gue belum keterima, aduh salah gue di mana nih gitu. Dosa apa saya? Iya, Dosa padahal apa? udah les pulang malam sampai rumah belajar tapi kok nggak keterima gitu. Oke, jadi sedihnya justru di hari berikutnya ya. Iya. Nggak pas hari pertama pengumuman nggak terlalu menyadari gitu. Iya. Nah kemudian Kak, itu tadi cerita dari Kak Siva atau Kak Cipa tentang kesedihannya. Terus gimana mungkin Kak Cipa buat mengantisipasi atau bisa menetralisir perasaannya biar nggak sedih tuh kayak gimana caranya biar bangkit? Kalau waktu itu sebenarnya dari teman-teman juga sih ya, sama orang tua Bu, kayak support ya? iya, support system banget gitu. Sama Bu Lina juga bilang katanya jangan berlarut-larut sedihnya, karena kan kita nggak tahu ya Allah ngasih jalan tuh di mana aja, jadi kita harus nyoba semua jalan gitu, dan semuanya sebenarnya balik lagi ke mindset sendiri gitu loh. Kalau misalkan dari diri kitanya aja nggak yakin kalau kita nggak bisa, yang keluar pun nanti akan seperti itu gitu. Jadi kita harus nanamin mindset kalau kita bisa pasti bisa gitu. Ntar Mindsetnya untuk positive thinking. iya betul. Gitu. Jadi akhirnya Kak Siva bisa keluar dari keterpurukan sedih ditolak PTN ya. Betul. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap jangan pernah berhenti mencoba betul. sampai dapat, sampai diterima gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Nah, oke, kita lanjut langsung ke tentang teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitekturnya Kak. Sebenarnya jurusan ini apa sih Kak yang dipelajari? Kenapa namanya panjang banget? Dan kalau kita dengar nih ya dari namanya kan kayak perpaduan teknik sipil, ada arsitekturnya. Sebenarnya yang dipelajari arsitektur atau sipil sih sebenarnya Kak? Coba dijelaskan. Jadi sebenarnya masih banyak juga nih Bu yang bertanya-tanya kayak gitu kayak apa sih nih sipil sama arsi, belajarnya apa gitu. Jadi sebenarnya D4 Pillars ini itu penggabungan dari D3 arsitektur dan D3 sipil. Makanya digabung jadi D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Nah, kalau untuk belajarnya sendiri itu sebenarnya di semester 1 itu belajar secara general pelajaran sipil sama arsitektur. Jadi nanti di semester 2-nya baru ada penjurusan, dan ada penjurusannya itu arsitektur, sipil bangunan gedung sama sipil jalan jembatan. Nanti di semester 2 itu baru dipilih. Nah, semester 1-nya itu sebenarnya kayak mungkin untuk lebih meyakinkan lagi nih kira-kira mau pilihnya tuh yang mana, ke sipilnya atau ke arsitekturnya. Nah, itu biasanya penjurusan itu semester berapa Kak? 2 Ibu. Semester 2. Langsung di semester 2-nya. Harus pilih salah satu tuh? Iya, pilih salah satu. Kalau Kak Cipa sendiri pilihnya apa?
Sebenarnya waktu itu 2, tapi masuknya kan 1 ya Bu. Jadi kalau waktu itu saya pilihnya yang pertama itu di sipil bangunan gedungnya, yang keduanya di arsitektur. Oh, jadi milihnya 2 itu? Iya. Oke, lalu Kak, sebenarnya bedanya sendiri, kemarin kan Ibu habis sharing juga sama Kak Opet ya, Iya, betul. PWK. Nah, kan ini PWK sipil arsitektur. Iya. Banyak orang yang mengira ini tuh mereka sama, jurusan ini tuh sama. Sebenarnya kalau menurut Kak Sipa sendiri atau Kak Sipa rasain sendiri di jurusan pilar dengan PWK atau sipil arsitektur dan PWK itu perbedaannya apa sih Kak? Sebenarnya kalau di PWK sendiri ya menurut saya itu kan dia lebih secara general kota gitu kan Bu. Oke. Susunannya kayak gimana, lebih kayak gitu. Betul. Untuk arsitektur sendiri itu lebih ke perancangan bangunannya, kayak desainnya tuh harus gimana, bentuk atapnya gimana, bentuk bangunannya gimana, dan lebih memperhatikan estetika dari bangunannya sendiri gitu Bu. Nah kalau sipil itu menghitung apa yang sudah dirancang oleh arsitek gitu Bu. Jadi lebih ke penggunaan bahannya, pakainya apa, terus estimasi biaya biar dia penggunaannya tuh secara penggunaan bahannya tuh secara maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Kayak gitu. Terus juga kayak harus menghitung kayak beban yang bisa diterima tuh sekiranya berapa, terus harus pakai betonnya yang kayak gimana, kayak gitu Bu. Berarti sebenarnya masing-masing punya spesifikasinya sendiri ya, job description-nya antara PWK, sipil dan arsitektur. Tapi mungkin di antara ketiga ini berkorelasi ya. Iya, betul. Gitu dalam nanti segi pekerjaannya gitu. Yang membuat desain arsitektur, yang menghitung konstruksi bangunannya teknik sipil. Nah, yang menghitung semuanya perancangan sampai jadi sampai pengawasan itu PWK gitu ya Kak ya. Mungkin seperti itu, tinggal nanti disesuaikan kalian pengennya lebih interestnya kemana, ke sipil, ke arsitektur atau ke PWK. Dan di Undip sendiri ditawarkan ada D4 teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur, di mana gabungan dari D3 sipil dengan D3 arsitektur. Seperti itu ya Kak ya. Ada lagi nggak Kak mungkin perbedaannya itu? Perbedaannya sih sejauh ini itu ya Bu, cuma mungkin kalau misalkan ini perbedaan dari PWK sipil sama arsi ya, mungkin lebih ke di lapangan kerjanya ya Bu. Kalau misalkan arsi itu kan butuh sertifikasi arsitektur gitu ya. Sedangkan kalau misalkan dari sipil sendiri itu bisa langsung kerja di bidang mungkin di kontraktor atau mungkin buka jasa sendiri atau mungkin kalau misalkan yang gak mau kerja di bidang yang kayak gitu bisa nih buka bisnis gitu, tapi yang berhubungan dengan kayak mungkin bahan bangunan kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan lah pokoknya intinya. Nah Kak, mungkin suka dukanya jadi mahasiswa teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur apa sih Kak? Suka sama dukanya. Sukanya kan kalau misalkan vokasi sendiri itu 70% praktik sama 30% teori. Jadi untuk kuliah yang teorinya sendiri, matkul yang teori sendiri itu sedikit Bu. Waktu semester 2 kemarin itu saya cuma sehari 1 matkul dan dalam 1 minggu itu cuma 4 hari. Sisa waktunya itu dihabiskan buat praktikum sama ngerjain tugas. Jadi kalau tugas itu apa? Iya, tugas itu yang tugas yang jangka waktunya itu dari awal semester sampai akhir semester. Tugas dan itu kepanjangan tugas besar Bu. Iya betul. Dan itu banyak banget Bu, kayak dan tebel-tebel gitu. Itu yang mungkin jadi kesulitannya juga ya Kak ya. Tapi sejauh ini masih teratasi lah ya Kak ya. Iya, masih aman. Masih aman. Ada lagi nggak Kak kesulitannya? Kesulitannya sebenarnya waktu masuk itu kan kalau misalkan di SMA tuh belajarnya kayak matematika, biologi, fisika, dan di sipil sendiri itu kan belajarnya fisika ya, lebih banyak fisika. Tapi itu bener-bener kayak langsung yang beda banget gitu Bu, langsung dari segi soalnya tuh lebih kompleks, terus juga langsung masuk ke perhitungan bangunan, apa segala macam kayak gitu Bu. Jadi langsung yang ke detail gimana nih suatu bangunan bisa berdiri gitu Bu, bukan lagi yang basic-basic, lebih spesifik gitu ya gitu mungkin. Nah kalau prospek kerjanya tadi kan sebenarnya udah di spill ya di awal gitu, PWK kayak gini, sipil gini, arsitektur gini gitu kan ya. Nah prospek kerjanya untuk pilar sendiri kan karena ini perpaduan antara sipil dengan arsitektur Kak, itu seperti apa? Jadi kalau untuk prospek kerjanya sendiri itu sebenarnya
kepisah ya Bu, jadi arsi tetap kepisah? Iya, tetap kepisah. Oke. Jadi untuk arsi ya prospek kerjanya di arsi dan sipil di sipil gitu. Walaupun Kak Sipa ini kan D4 pilar ini kan perpaduan gitu, sama gitu, dua-duanya dipelajari, tapi ketika masuk ke dunia kerja atau terjun ke lapangan tetap dipisahkan ya? Iya, tetap bisa. Oke. Karena kan sebenarnya belajar secara generalnya itu cuma di semester 1 ya Bu. Oke. Mulai semester 2 itu kan ada penjurusan. Jadi itu udah sesuai sama penjurusannya masing-masing ya, sesuai minatnya masing-masing. Oke, jadi kalau yang ke arsi ya nanti terjunnya ke arsitektur. Kalau sipil ya Ke sipil. gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk jalur ujian mandiri nih, Ya. biasanya anak-anak kan banyak yang tanya, Bu kalau ujian mandiri tuh biaya kuliahnya mahal ya Bu ya, gitu. Nah, mungkin Kak Cipa bisa dijelasin di jalur ujian mandiri untuk D4 pilar ini di Undip berapa sih kenanya, atau ada golongan-golongan atau memang paket gitu? Seperti apa Kak? Jadi kalau di pilar sendiri untuk UKT-nya itu ada golongan 1 sampai 8. Nah, kalau di golongan 8 itu sekitar 8,5 juta. Oke. Golongan satunya saya lupa ya sekitar berapa Bu, tapi kayaknya 2 jutaan ya. Segitu. Dan enggak semuanya tuh dibagi gitu Bu, tergantung latar belakang si anaknya itu gimana, apa segala macam dilihat dulu, Penghasilan orang tuanya. penghasilan orang tua baru dibagi ke tiap golongan. Berarti walaupun ujian mandiri masih ada golongan-golongannya, Iya. tinggal disesuaikan nanti sama latar belakang keluarganya, penghasilannya berapa, pendapatannya berapa, kayak gitu ya? Iya, betul. Gitu. Nah kalau Kak Cipa kena berapa? Saya kena yang paling tinggi kebetulan Ibu. Oke, kena yang paling tinggi berapa juta? 8,5 sama 8,5. uang pangkal deh. 8,5 sama uang pangkal. Uang pangkalnya 20. Uang pangkal 20, UKT-nya UKT-nya 8,5 gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman dan anak-anak. Jadi perlu diketahui juga gitu ya, karena banyak yang nanya juga khawatir kalau ujian mandiri memang besar gitu ya biayanya, dan memang kalau kita dengar tadi Kak Cipa memang besar di uang pangkalnya Iya, ya. uang pangkal. Tapi kalau di biaya UKT-nya mungkin masih standar Masih ya, tergolong, sesuai dengan golongan, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah tadi Ibu belum tanya nih Kak Cipa, kenapa Kak Cipa pengen ngambil jurusan sipil, arsitektur kayak gitu, jurusan-jurusan kayak gitu pada saat kelas 12 waktu itu? Alasannya apa? Iya, sebenarnya karena tuh dari kecil udah suka banget Bu lihat, kayak yang saya kan dulu sering beli tabloid tentang rumah-rumah gitu, terus ada gambar denahnya, gambar rumah, desain-desainnya apa segala macam, itu saya udah suka dari dulu. Saya kira kan cuma sekedar oh ya udah suka-suka aja nih gitu. Ternyata sampai besar konsisten di situ. Tapi waktu kelas 12 itu milih jurusan kan kayak udah yakin banget nih arsi. Terus kok tiba-tiba aduh arsi kan bikin maket ya. Aduh, ntar ngeprint maket, ntar bikin ini, bikin itu gitu. Terus saya jadi kayak berubah pikiran, kayaknya sipil aja deh, hitung-hitungannya aja deh gitu. Akhirnya waktu SNM makanya ngambil sipil Bu. Waktu SNM ngambilnya itu arsitektur lanskap sama ekonomi, karena sebenarnya rada oleng gitu Bu. Waktu SNM kayak tuh. iya, aduh pengen sosum juga nih gitu. Sampai akhirnya di beberapa mandiri tuh ngambilnya random banget Bu. Bahkan di S1 itu sempat ngambil tekpang. Iya, itu bener-bener random banget karena mikirin ini strateginya gimana ya kira-kira biar masuk gitu, sampai akhirnya ternyata balik lagi ke pilihan pertama, masuknya sipil walaupun sebelumnya sempat oleng gitu. Oke, jadi dari ngelihat tabloid ya, Eyang, karena Eyangnya dulu suka ngeliat-ngeliat tabloid yang isinya tuh gambar-gambar rumah gitu ya. Akhirnya terinspirasi lah dari situ. Jadi Kak Cipa pengen ngambil yang jurusan-jurusan yang kaitannya sama arsitektur. Tapi ternyata di SNMPTN belum rezekinya ya Kak ya gitu kan. Terus akhirnya di beberapa ujian mandiri nyobanya hal kayak gitu, jurusan yang berkaitan dengan arsitektur dan sipil. Dan alhamdulillah diterima ya Kak ya. Gitu. Nah mungkin Kak kalau misalnya adik-adik kelasnya nih pengen ngambil jurusan sipil dan arsitektur, kira-kira mata pelajaran apa sih Kak yang perlu perlu dikuasai lebih dalam, dan mata pelajaran apa yang nilainya harus bagus gitu, yang berkorelasi? Yang perlu banget sebenarnya fisika sama matematika. Walaupun walaupun sebenarnya matematikanya tuh nggak yang detail banget gitu Bu. Sebenarnya yang lebih
lebih didalemin tuh fisikanya, cuma palingan di matematikanya tuh integral, hal-hal yang kayak gitu. Itu lebih dikuasain lagi ya harusnya. Iya. Oke, gitu. Nah, kemudian Kak, kan Kak Siva dulu juga pernah waktu kelas 12 kan galau, sedih, ya nangis gitu, walaupun nangisnya delay gitu. Tapi kan pasti ngerasain lah atmosfer jadi anak kelas 12 tuh galau, sedih, bingung, takut. Strategi apa nih yang harus saya siapkan gitu kan buat dapet di PTN. Nah, bagaimana Kak Siva bisa melewati itu semua kegalauan, kesedihan, terus sampai akhirnya bisa tough gitu, bisa oke, saya ngambil jurusan ini, dan sekalipun ditolak berkali-kali saya tetap harus berjuang. Kan jarang tuh yang ada yang punya daya juangnya kuat kayak gitu. Ada yang baru gagal sekali aja udah nangis-nangis, abis itu nggak mau daftar lagi, nggak mau, udah swasta aja swasta, kan ada yang kayak gitu tuh. Nah, gimana Kak Siva menyikapi hal itu? Waktu itu sih dari Bunda juga ya, Bu Bunda tuh kayak selalu bilang nggak apa-apa kalau misalkan gagal dicoba lagi, karena kita nggak pernah tahu kamu rezekinya di mana kayak gitu. Dan kayak yang tadi saya bilang, sebenarnya dari mindset juga Bu, kayak kita tuh harus yakin kalau kita bisa. Dan waktu itu kan dari teman-teman yang keterima tuh dibikin SG gitu kan, kayak selamat ya sebenarnya. Iya, waktu itu saya mikirnya kayak ya udah pada keterima, kok gue belum sih, aduh gimana. Tapi akhirnya lama kelamaan saya mikir, oh gue juga harus kayak gini nih, jangan sampai gue nggak diucapin kayak gini. Jadi kayak ada dorongan dari luar juga gitu loh Bu, walaupun mungkin secara nggak langsung ya, tapi hal-hal kayak gitu bisa saya jadiin pacuan buat diri saya sendiri. Ya. Iya, betul. Jadi kamu ketika kamu melihat teman-teman congrats ya di sini Instastory-nya itu bukan jadi ngedown ya? Awalnya iya, tapi lama kelamaan dijadiin motivasi gitu. Saya juga harus kayak gini. Iya. Oke, nah mungkin nih buat teman-teman yang kelas 12 nih, adik-adiknya kelas 12, jangan sampai cuma gara-gara melihat itu tadi selamat, congrats gitu kan, akhirnya jadi ngedown, berlarut-larut gitu. Tapi justru itu jadikan buat motivasi dan acuan buat kamu juga bisa kayak gitu ya Kak ya. Betul. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak Kak yang mungkin Kak Siva bisa sampaikan ke adik-adiknya pesan atau tips and triknya biar diterima di PTN, itu seperti apa persiapannya? Jadi buat tips and triknya sendiri, sebenarnya jangan gampang nyerah dan harus terus belajar. Karena waktu itu dari saya sendiri tuh saya les, Bu, pulangnya tuh sekitar, jadi kan pulang sekolah sore, habis itu langsung les, pulang les nggak langsung istirahat, belajar lagi, kayak bener-bener harus ada semangat belajarnya gitu. Dan diimbangi juga dengan ibadahnya, jangan lupa sholat, jangan lupa doa, kayak gitu, karena kan semuanya harus balance ya Bu. Ya jadi kayak gitu. Dan kalau buat yang mau masuk teknik sipil atau arsitektur, jangan lupa buat didalemin fisikanya, matematikanya. Mungkin kalau yang mau arsitektur juga harus banget bisa gambar, karena kan banyak ya Bu orang yang bilang di arsitektur tuh harus bisa gambar, kan kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya ini realistis aja ya Bu, menurut saya sendiri. Kan mungkin iya belajar bareng-bareng, tapi untuk tugasnya sendiri kan kita harus punya basicnya ya Bu. Jangan yang kayak buta banget, ya aduh gue nggak bisa gambar nih, gimana nih, ntar jatuhnya jadi malah kaget sendiri, terus ngerasa aduh kayaknya gue salah jurusan deh di sini kayak gitu. Jadi harus dipersiapin mateng-mateng dan dicari tahu dulu nih prodi ini belajarnya apa, matkulnya apa aja, terus juga apa yang harus didalemin kayak gitu sih. Jangan sampai pas udah masuk ternyata aduh saya salah jurusan nih gitu, belajarnya nggak sesuai dengan expect gitu kan, kayak gitu. Jadi benar-benar harus diseriusin lah ya gitu, kayak gitu. Mungkin pesan dari tips dan trik ala Kak Cipa gitu ya. Betul sekali. Tuh, nah ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan tentang teknik sipil dan arsitektur? Mungkin dari saya buat teman-teman semua yang mau masuk teknik sipil atau arsitektur, semangat terus. Kayak yang tadi udah dibilangin, semangat belajar, jangan lupa juga buat doa. Dan mungkin bisa juga ya Bu tanya ke alumni-alumninya yang sebelumnya udah masuk teknik sipil atau teknik arsitektur, biar lebih tahu lagi gitu. Iya, biar lebih tahu lagi, biar bisa
mungkin dipersiapin dari awal gitu. Oke, karena mungkin kalau nanya ke guru kan mungkin malu gitu ya, nanya ke Iya. guru BK-nya malu, dan kan yang mengalami langsung kan alumni yang bersangkutan. Kalau guru BK kan hanya tahu prosesnya gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa tanya-tanya langsung ke alumni, Kak dulu gimana kayak gini strateginya, kan bisa dicontek juga strateginya buat diterapkan di angkatan atau tahun kalian gitu. Nah, mungkin kalau kalian juga pengen lebih tahu tanya-tanya tentang teknik sipil dan arsitektur atau lebih dalamnya tentang pillars gitu ya, kalian juga bisa tanya langsung ke Kak Cipa. Kalian bisa follow di Instagramnya Kak Cipa di apa Kak? SHIFFAA_. SHIFFAA_. Iya. Nanti ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM Kak Cipa, Kak mau tanya-tanya boleh. Betul. Malu bertanya, sesat strateginya gitu ya. Lebih baik banyak tanya daripada kita malu bertanya. Harus Gitu. mengumpulkan informasi dulu. Betul, karena kalau kita dapat informasi kan kita bisa compare nih, mana yang lebih baik buat kita. Seperti itu ya Kak ya. Oke, nah kalau gitu mungkin ada lagi nggak Kak Cipa? Udah cukup ya? dari saya, Ibu. Cukup ya, mudah-mudahan apa yang tadi Kak Cipa sampaikan bermanfaat buat adik-adiknya. Tuh, jadi mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan di sharing yang tadi Kak Cipa kasih tahu, mudah-mudahan bisa jadi sesuatu hal yang positif buat kalian yang menontonnya, dan bisa bisa meneruskan Kak Cipa untuk jurusan yang sama gitu kan, prodi yang sama, dan mungkin strategi yang sama gitu kan. Silakan kalau mau sharing seperti itu mungkin ya Kak ya. Kalau gitu untuk sharing kali ini, terima kasih Kak Cipa sudah hadir di sharing kali ini. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Kita sudahi dulu mungkin ya Kak ya. Iya. Kalau gitu jangan lupa like, Comment, subscribe, and share. Jangan lupa di-share. Jangan lupa. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.